وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا. آمين يا رب العالمين. Jemaah sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jemaah pengajian subuh Masjid Muhammadiyah Darussalam, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan kepada seluruh pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, dan sahabat RDI 107,7 FM Kota Malang dimanapun Anda berada. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita masuk hari yang ke-17 di bulan Ramadan. Alhamdulillah, jamaah semakin banyak, semakin semangat. Ini kan yang di kamera tidak tahu banyak apa sedikit, kita bilang banyak aja. Jamaah semakin banyak, semakin semarak, semakin meriah, semakin istiqomah, dan mudah-mudahan semuanya Allah jaga sampai nanti husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita akan melanjutkan silsilah bulan Ramadan, yaitu pada tema birrul walidain wa syahri Ramadan, wa syahru Ramadan. Berbakti kepada orang tua atau bulan Ramadan, puasa dan berbakti kepada orang tua. Apa kaitannya apa? Jadi puasa sama bakti kepada orang tua itu kaitannya di mana? Erat sekali. Iya, yang erat sekali itu apanya? Nah ini. Apanya? Membimbing anak untuk, lah ini dari anak kepada orang tua, bukan orang tua ke anak. Nah, maka begini. Hadirin sekalian, yang perlu kita fahami bersama adalah bahwasannya puasa ini adalah memperbaiki semua, zahir maupun batin. Walaupun amalan batin itu lebih banyak diperhatikan pada bulan Ramadan, mengalahkan amalan zahir. Padahal kita kan melihatnya seakan-akan amalan zahir itu luar biasa. Sholat tarawih, puasa, tidak makan, baca Al-Quran, sedekah, pokok amalan-amalan fisik yang luar biasa. Bahkan nanti 10 terakhir ada yang namanya i'tikaf dalam rangka mengejar Lailatul Qadar. Nah, tapi tidak kalah pentingnya yang diperbaiki pada bulan Ramadan ini adalah batin. Urusan apa? Hati.
Karena disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, semua ibadah zahir itu kalau tidak memperbaiki batin maka tidak sempurna. Jadi kita ini kalau ibadah zahirnya tidak connect, tidak terkoneksi dengan batin kita, maka tidak sempurna. Salat tidak masuk ke batin. Maka seperti salatnya orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Salatnya itu malas. Kemudian di dalam salat yang seharusnya dia mengingat Allah, ternyata hatinya lalai, tidaklah ia mampu mengingat Allah kecuali cuma sedikit. Kemudian dalam surat Al-Ma'un sampai dibilang fawailul lil musallin. Sudah salat celaka. Tapi para ulama bilang tidak boleh berhenti sampai sini. Artinya tidak boleh berhenti sampai sini itu bukan berarti motong ayat. Kalau motong ayat pada ra'sul ayat, itu dalam ilmu qiraah, ra'sul ayat itu misalkan ya pas mandeki ayat untuk ganti pada ayat yang berikutnya, itu hukumnya malah sunnah. Walaupun ada beberapa ayat yang boleh digabung. Tapi memutus ayat artinya apa? Sampai kata fawailul lil musallin. Anda ruku, Allahu Akbar. Nah ini tidak boleh. Atau Anda baca mushaf Al-Quran, kemudian Anda membaca apa? Fawailul lil musallin, sadaqallahul azim, ditutup. Itu tidak boleh, karena apa? Al-qissatu lam tantahi. Ceritanya belum selesai. Nah, maka dalam surat Al-Ma'un, maka dalam sholat itu belajar ibtida wal waqf, di mana mulai membaca, di mana berhenti, mengulangnya, mulai kata apa, itu ada ilmunya sendiri. Jadi bukan enak-enakan nada. Oh, enaknya dibaleni mulai ayat ini. Enggak, itu ada ilmunya khusus. Kecuali kalau orang-orang yang memang mengerti bahasa Arab, tentu lebih mudah karena dia sudah paham arti dari ayatnya. Nah, dalam surat Al-Ma'un dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap bukan di dalam salat. Kalau lalai di dalam salat, tidak ada seorang pun dari kita yang selamat. Nabi Muhammad itu pernah sholat asar 2 rakaat. Tahu? Sholat asar berapa? 2 rakaat. Setelah sholatnya selesai, para sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, aghuyyiratis salat? Apakah sholatnya sekarang mulai ada perubahan? Kata Rasulullah, tidak ada yang berubah. Kemudian diingetin oleh para sahabat, loh panjenengan tadi sholatnya berapa? 2 rakaat pertama, panjenengan tahiyat akhir. Loh? Rasulullah tanya, kenapa tidak ngingetin? Bayangin, sahabat serba susah ya, ngingetin, jangan-jangan sholatnya sudah berubah, ndak diingetin kok cuma 2, dilematis ini. Nah sama seperti kita kalau ngimami, jamaah kroso ayatnya kayak keliru tapi tingiling no yoga apal. Nah itu mirip-mirip dengan itu dilematis ya. Nah sehingga dengan itu apa? Itulah kenapa kalau saya ngimami saya lebih cenderung kalau di beberapa tempat surat-surat pendek. Selain untuk ngulang hafalan, juga kalaupun keliru banyak yang bisa mengingatkan. Yang ketiga juga untuk teman-teman yang lain melatih bacaan. Sehingga gak usah sok-sokan apalannya akeh. Nggak usah pakai diprovokasi. Santai aja ya. Nah sehingga kita itu sholatnya betul-betul tenang. Dan jamaah gak khawatir. Gak khawatirnya maksudnya apa? Ketika imam itu baca sudah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya 'ain shad. Jamaah yang di belakangnya imam ngeluh, waduh, lek keliru, ngiling noe enggak ya apa iki? Bingung yang belakangnya imam ini. Nah, itu termasuk bikin jamaah apa? Tenang. Nah, sudah. Maka fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, itu mereka lalai di dalam urusan salat, bukan ketika salat. Kalau ketika sholat, itu normal. Walaupun yojok. Nah, jangan jadikan kebiasaan. Rasulullah pernah sholat tanpa tahiyat awal. Jadi rakaat kedua, langsung naik menuju rakaat ketiga. Nabi Muhammad ini tidak selamat. Apalagi kita. Nah, disitulah kemudian ada syariat yang namanya sujud sahwi. Nah, sudah. Nah, maka teman-teman yang jadi imam di tembok itu, harus baca sujud sahwi itu apa, caranya bagaimana, sebelum salam atau setelah salam. Nanti kalau dilakukan setelah salam, ada salam yang kedua apa enggak setelah sujud. Nah itu
Khawatir apa? Jagani. Nanti apa khawatir? Jagani kalau ternyata ada salah. Sujudnya 1 kali sujud apa? 2 kali. Nah itu nanti dipelajari. Nah sudah. Siapa mereka yang lalai tadi? Orang yang ketika sholat, dalam perkara sholat mereka lalai. Abdullah bin Abbas bilang apa? Yuakhiruna sholata an waktiha. Mereka senang menunda-nunda sholat tanpa uzur. Dalam pengertian yang lain, adamu khusyu'iha wa tuma'ninatiha. Mereka kehilangan khusyuk dan tumakninahnya. Sholat, tapi tidak khusyuk. Sholat, tapi tidak tumakninah. Itulah kenapa mengganggu kekhusyuan orang lain itu dosa. Karena orang yang sholatnya tidak khusyuk, mereka diancam sama Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka jangan sampai keadaan kita ganggu orang lain sampai mereka kehilangan apa? Khusyuknya. Aroma mulut. Dan ini sudah sholat asar. Sehingga yang di perut ini sudah mulai naik. Atau kemudian non sewu juga. Ini juga tidak pantas. Sholat gelegean bolak-balik. Itu ganggu orang. Jangan dianggap biasa. Gelegean itu coba ganggu boten. Terus sampai kalau sakit karuan tidak ke masjid. Watuk panjenengan itu kalau sudah keterlaluan itu juga bikin jamaah yang lain apa? Terganggu. Banyak perkara. Aroma, ketiak, dan aroma-aroma yang lain. Maka dipastikan kalau sholat itu saya tidak menjadikan orang lain terganggu. Termasuk ketika masuk masjid. Jangan mau berrukuk, langsung buka lawang. Keluar. Nutupin. Ini imamnya bingung. Ini rukuk apa sujud imam? Bingung imamnya. Nah maka yang sakinah, yang tenang. Jangan sampai mengganggu kekhusyuan orang lain. Nah, ini saya ingetin mumpung inget. Saya ingetin mumpung inget. Kalau membawa anak kecil, boleh tidak bawa anak kecil ke masjid? Boleh. Mengingatkan wajib. Mengingatkan anak kecil kalau sampai mereka rame, itu bukan sunnah. Wajib. Tapi mengingatkannya dengan cara-cara yang pas. Sopan. Tidak ada kemarahan. Tidak ada unsur kebencian. Mengingatkannya ikhlas karena Allah melihat mereka secara usia yang masih kecil. Jangan jadikan mereka trauma datang ke masjid. Termasuk yang penting, kalau ada orang tuanya jangan Anda yang marahin. Karena kalau anak panjenengan dimarahin orang lain ya apa? Itu normal, kita semuanya paham itu. Seperti misalkan Bang John bawa cucu. Kalau yang pas, qadarullah pas yang umek kayak puture Bang John, jangan Anda langsung, ayo mana? Tapuk. Itu Bang John ngira, lu putuku diamuk. Jak gelut wong iki ya. Maka bagaimana? Bang John yang kesadaran. Kalau saya yang bawa anak saya rame, saya yang kesadaran. Supaya tidak sempat orang lain yang mengingatkan. Karena kalau diingetin orang lain, orang tua kadang-kadang merasa apa? Koyok gak duwe anak cilik ae. Ben lek sampean duwe putu lak ngerasa nih. Lu jangan begitu, akhirnya apa? Rusak suasana kan? Nah, sudah. Maka siapa mereka yang lalai tadi? Alladzina hum yuraun. Salatnya pamer. Wa yamna'unal ma'un. Nah, maka artinya ketika salat saja tidak masuk ke dalam hati, itu hilang kesempurnaannya. Nah, begitu pula ibadah pada bulan Ramadan. Yang kita perbaiki bukan cuma amalan fisik, tapi amalan hati. Nah, salah satunya hadirin, yang diperbaiki pada bulan Ramadan itu hubungan seorang anak dengan orang tuanya. Nah, apa kaitannya sekarang? Ada hadis yang sahih. Yang hadis ini disebutkan dalam kitab As-Sahih, dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Dan diriwayatkan oleh banyak ulama hadis. Yang pertama, ini pernah saya sampaikan di awal Ramadan, Rasulullah bersabda, ketika Rasulullah naik ke atas mimbar, Rasulullah mengucapkan amin berapa kali? 3 kali. Amin, amin, amin. Tangga pertama amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa engkau amin? Kok kami tidak mendengarkan engkau berdoa atau orang lain yang berdoa sehingga engkau aminkan? Apa kata Nabi Muhammad? Inna Jibril alaihi salam atani faqala
Jibril datang sama saya. Ini mendekati bulan Ramadan ini. Untuk nyiapno ati. Inna Jibril alaihi salam atani faqala. Malaikat Jibril alaihi salam datang kepadaku kemudian mengatakan, Man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Orang yang ketemu Ramadan ternyata dosanya tidak diampuni, justru dia masuk neraka. Maka ab'adahullah, sama Allah orang itu dijauhkan dari rahmatnya. Maka Nabi Muhammad disuruh mengucapkan apa? Amin. Maka kita sampaikan doa mana yang lebih mustajab dibandingkan doa ini. Yang berdoa malaikat terbaik, yang mengaminkan Nabi terbaik. Coba, itu yang pertama. Yang kedua, malaikat Jibril mengucapkan, Man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yabarrahuma famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Orang yang masih memiliki orang tua, dua-duanya atau salah satu di antara keduanya, ternyata dia tidak mampu berbakti sampai dia mati, akhirnya dia masuk neraka. Ab'adahu Allah. Dijauhkan dari rahmatnya Allah. Nabi Muhammad bilang, amin. Ini loh kaitannya. Jadi ada hadis menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang pertama malaikat Jibril ngomong, ketemu Ramadan tidak diampuni. Nomor dua, ketemu orang tuanya sudah sepuh, sudah renta, dan dia tidak mampu berbakti, ternyata sampai dia mati, akhirnya masuk ke dalam api neraka. Artinya erat sekali hubungannya. Tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril mengatakan, وَمَنْ ذَكَرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ وَمَنْ ذَكَرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارِ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ. Orang yang namamu, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, namamu disebut, tapi dia tidak mengucapkan solawat kepadamu, sampai akhirnya dia masuk neraka, maka orang itu dijauhkan dari rahmatnya Allah. Nabi Muhammad bilang, amin. Nah, maka dari hadis ini jelas, ini kaitannya antara Ramadan dengan birrul walidain. Nah, maka sekarang ini rotok ruwet. Birrul walidain ini sekarang ini merupakan perkara aneh. Dan saya tidak terlalu 100% totalitas menyalahkan anak. Ada orang tua yang memang anaknya itu menjadikan anaknya tidak pantas berbakti sama dia. Ada orang tua yang ketika anaknya kecil tidak pernah disayang. Tidak pernah disayang, tidak pernah diajak bercanda, tidak pernah diajak jalan-jalan, tidak pernah diantar ke sekolahan, tidak pernah dirawat ketika sakit. Sehingga ketika anaknya dewasa, seorang anak menganggap apa? Kamu sama tetangga sebelah sama. Tidak ada beda antara dirimu kepada saya dan tetangga sebelah kepada saya. Itulah sampai Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu itu mengatakan apa? Sebelum anak itu durhaka, diawali dengan kedurhakaan orang tua. Iya benda? Bahaya ini. Sampai saya pernah cerita dulu di salah satu majalah di Timur Tengah, namanya majalah Az-Zahra. Itu ada cerita apa? Anak kecil gambar. Anak kecil gambar. Dia gambar di kertas putih itu. Dia gambar rumah besar gitu, bagus. Ada TV, ada kulkas, ada AC, ada sofa, ruang makan, ruang tamu, lengkap. Di sebelahnya rumah yang besar tadi, itu anak kecil gambar rumah kecil gitu. Kosong, nggak ada apa-apanya, cuma kasur satu sama kursi satu. Terus bapaknya tanya, waduh nak, bagus gambar kamu ya. Ini gambar apa? Ini rumah. Wah kok bagus, rumahnya siapa? Ini nanti rumahku sama istriku. Terus bapaknya tanya, terus yang di sebelah itu yang kecil itu apa? Kamar mandi. Dibilang sama anaknya apa? Oh enggak, ini nanti kamu sama istrimu tak taruh di sini. Bisa bayangin enggak? Anaknya hidup sendiri bersama keluarganya, orang tuanya ditaruh di luar rumahnya dengan kamar kecil. Terus bapaknya tanya, loh kenapa kamu taruh di rumah yang kecil, tidak satu rumah sama kamu? Apa jawaban anaknya? Ini kisah nyata, bukan guyonan ini. Sebagaimana sekarang engkau letakkan kakek dan nenekku di luar rumah, maka nanti aku akan lakukan yang sama kepadamu. Coba. Itu dalam agama Islam itu ada yang namanya kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat,
dengan keadilannya Allah, engkau akan dibalas oleh anakmu dengan perbuatan yang sama. Sehingga ketika anak kita tidak bisa berbakti kepada kita ketika kita tua, introspeksi. Jangan-jangan kita tidak ngajarin dia taat sama Allah waktu kecil. Jangan-jangan kita tidak mendekatkan dia kepada ilmu waktu dia kecil. Jangan-jangan kita tidak pernah memberikan contoh kepadanya bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita, sehingga anak kita menganggap berbakti itu bukan kewajibannya. Dan sekarang mohon maaf ya, secara umum saya lihat di tempat kita seperti itu. Anak sama orang tua tidak ada cintanya. Bahkan ada orang tuanya sakit, itu tidak ada yang ngerawat. Anaknya yang satu kerja, yang satu sibuk melayani suaminya, yang satunya kemudian masih bingung keluar kota. Orang tuanya sakit. Nah, maka dikatakan kalau mendapati orang tua seperti itu, kata malaikat Jibril apa? Ab'adahullah. Sama Allah, ini anak dijauhkan dari rahmatnya Allah. Kalau jauh dari rahmatnya Allah, ada tidak peluang masuk surga? Tidak ada. Karena kita masuk surga karena apa? Karena rahmat dari Allah. Nah, maka dengan itu hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memperhatikan bahwasannya birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu merupakan wasiatnya Allah kepada kita. Wasiatnya siapa? Allah. Nanti di akhir saya sampaikan, oh orang tua saya sudah meninggal. Justru itulah berbakti yang paling ikhlas kepada orang tuamu. Justru ketika orang tuamu sudah meninggal. Kalau orang tuanya masih hidup, boleh jadi apa? Kepingin dikai sawah sebelah kono. Kepingin ku lek wong tuane mati dikai wasiat, omah sing kono gawe DE. Bisa jadi. Tapi ketika orang tuanya sudah meninggal, justru itulah berbakti kepada orang tua yang paling ikhlas. Tak kasih satu cerita dulu. Ini cerita terjadi di zaman tabi'in. Di zaman siapa? Tabi'in. Hati-hati, ini bukan perkara kecil, ini birrul walidain nih. Sekarang anak kita tontonannya wis gak kena kabeh. Gak bener semua sudah. Sehingga nanti kalau anak kita besarnya kurang ajar sama kita, ya memang kita yang membentuk, kita yang nyetak. Wong kita pabriknya kok. Anak kita itu kan lahir seperti kertas apa? Putih. Anda mau bentuk apa dia? Tergantung Anda. Mau dibentuk kapal-kapalan jadi kapal-kapalan, mau dibentuk perahu-perahuan jadi perahu-perahuan, mau dibentuk burung gagak jadi burung gagak, mau digambari gunung jadi gunung, mau digambari laut jadi laut, kosong. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan apa? Fitrah. Nah, ceritanya begini. Ada seorang laki-laki di zaman tabi'in. Ini baik betul sama ibunya. Bapaknya sudah meninggal. Sebelum dia berangkat kerja, mesti dia lewat di rumah ibunya dulu. Dia mesti membawakan sesuatu. Kecil, besar, sedikit, banyak, wajib bawa. Dia bawain buat ibunya. Ini nanti ceritanya wakil ini, cuma kita memanfaatkan waktu. Anda bisa cek di YouTube saya kisah-kisah birrul walidain yang terjadi pada zaman salaf. Ajaib-ajaib, Pak. Sampai Anda tahu Muhammad Ibnu Sirin. Muhammad Ibnu Sirin itu kalau mau pengajian, ngelempoh di kaki ibunya. Terus Muhammad Ibnu Sirin bilang apa? Ngelempoh itu apa? Tersungkur di bawah kaki ibunya. Terus Muhammad bin Sirin, ini imam tabi'in, imamnya para tabi'in. Dia bilang apa? Kalau kamu belum mengatakan kamu ridho kepadaku, saya tidak akan angkat kepalaku dari kakimu. Terus kemudian kita bilang, oh nyium kakinya ibu itu bid'ah. Nah ini loh, terlalu sempit. Tergantung Anda melakukan itu untuk apa. Yang bid'ah itu kakinya dicium, kepalanya dikeplak. Itu bid'ah. Kakinya dicium, ibunya dibentak. Itu bid'ah. Kalau kakinya dicium, orang tuanya dimuliakan, yaitu bentuk salah satu bentuk memuliakan siapa? Orang tua ini Muhammad Ibnu Sirin. Kepalanya tabi'in. Duduk di kaki ibunya, dicium. Dibilang, saya tidak akan mengangkat kepala saya sampai engkau katakan radhitu ank. Saya ridho sama kamu. Setelah ibunya bilang, irfa' ra'sak ya bunay, radhitu ank. Angkat kepalamu nak, saya ridho sama kamu. Baru dia berdiri, berangkat ke pengajiannya. Kalau dengar ibunya marah, pun redek Muhammad bin Sirin, redek. Pengajiannya ditinggal. Misalkan ada orang cerita, Muhammad, saya barusan lewat depan rumah ibumu marah-marah. Redek, ditutup kitabnya. Berangkat dia ke rumah ibunya, ditaruh lagi kakinya. Dibilang apa? Bu,
Saya tidak akan angkat kepalaku ini sampai engkau menjelaskan bahwa engkau marah bukan karena aku. Terus ibunya bilang, saya marah bukan karena kamu, nak. Diangkat kepalanya, dia berangkat pengajian lagi. Di zamannya siapa ini? Tabi'in. Zaman terbaik sepanjang masa. Nah sudah, seorang laki-laki dari sebelum dia berangkat kerja, wajib mampir ke rumah ibunya. Bawa sesuatu. Bawain sesuatu. Kalau kita yang mungkin apalah bubur, gorengan, bawain apa? Cilok kelelekan belain. Kayak sambal. Sudah sampai ibunya meninggal dunia. Sampai ibunya apa? Meninggal dunia. Bukan ibu dinteni mati nih warisannya ditum. Lu ada yang model begini. Mau tahu ceritanya? Bapaknya di ruang ICU loh. Bukan. Lah itu mungkin ada cerita yang lain. Kalau cerita yang saya dengar langsung apa? Ketika bapaknya sedang di ICU tadi, biasa orang kalau mau meninggalkan sadar dulu ya. Itulah keajaibannya Allah Ta'ala itu. Sadar dia. Sadar. Terus minta kertas ke anaknya. Bapaknya mulai ngomong, nak, tanah yang di sana cepet ya, segera diurus, kasihkan buat masjid ini. Tanah yang di sana diurus nak ya, kasihin buat pesantren ini. Anaknya manggil dokter. Dok, bapak saya ngelindur. Tolong disuntik lagi dok. Coba bayangin. Dibilang apa? Ngigo. Disuruh nyontek lagi biar. Coba. Anaknya salah, bapak eluin nemen. Kenapa ndak dulu waktu sehat? Kenapa kan tadi? Anaknya mikir apa? Lu supaya jatahku kok ditum-tum. Ini waktunya bagian saya kok dibagi. Nah sudah. Ketika ibunya wafat, dia bingung. Ya apa ini sekarang saya baik sama ibu saya ini? Anda tahu? Ganti sekarang setiap pagi hari sebelum berangkat kerja, apa yang dia lakukan? Dia keliling ke rumahnya orang miskin. Hari ini orang miskin fulan, besok miskin fulan, besok miskin fulan. Apa yang harusnya dia kasihkan untuk ibunya, dibagi untuk orang-orang miskin tadi setiap hari dengan niat apa? Allahumma ju'al hadha fi mizani ummi. Ya Allah, jadikan ini kebaikannya untuk pahala ibuku. Tiap hari. Sudah? Suatu hari mau berangkat kerja, belas dak duit. Panik dia. Ya Allah, ya apa ini ya Allah? Saya harus baik sama ibu saya pagi ini ya Allah. Tapi saya tidak punya apapun. Jalan dia sambil doa, risau dia. Kita sekarang ibu ada gak tahu disambangi. Ibu ngelindur disentak gak karuan. Ibu ngompol. Bapak, aduh kita ini kering sama orang tua sekarang. Kering. Jahat kita ini sekarang sama orang tua itu apa? Jahat. Padahal orang tua itu gak ngerepoti. Lebih repot kita waktu kecil terhadap orang tua kita dibandingkan sekarang orang tua ngerepoti kita. Waduh, sudah. Jalan dia. Dia jalan. Dia bingung sambil bingung mikir. Saya ngasih apa ya Allah? Saya belum ngirim buat ibu saya pagi hari ini. Lewat apa? Tempat sampah. Dia ketemu kulitnya semangka. Senengnya dia. Dipotongin itu kulit semangka sama dia. Dipotongin, dicacah sama dia. Terus apa? Dia datang ke kandang unta. Terus itu disuapkan ke unta. Kulit semangka tadi. Terus sambil untanya makan, dia bilang apa? Allahumma ju'al hadha fi mizani ummi. Ya Allah, jadikan ini kebaikannya, pahalanya untuk ibu saya ya Allah. Malamnya, di zaman tabi'in ini, riwayatnya sampai kepada kita dengan jelas. Bukan cerita dongeng. Malamnya dia mimpi ketemu ibunya. Ibunya bilang apa? Ya Allah, nak, saya tidak ngelihat anak berbakti kecuali kamu. Tiap hari kamu kirim pahala ke kuburanku, kata ibunya. Tiap hari kamu kirimkan kebaikan untukku. Tiap hari kamu doain aku. Tiap hari kamu mintakan ampun untukku. Tiap hari derajatku dinaikkan sama Allah gara-gara kamu. Pas aku kepingin semangka, engkau pun kirimkan semangka ke kuburanku, nak. Subhanallah, lihat. Ada sekarang yang model begitu? Tidak ada. Jadi hati-hati. Kalau dulu merasa sama orang tuanya tidak baik, kalau orang tuanya sudah terlanjur meninggal, cepet-cepet tobat saat durungnya dibales anakmu. Cepet-cepet apa? Tobat. Kalau sekarang panjenengan masih sehat-sehat begini, gak kerosok. Aku iso sepeda motoran.
Aku loro sik iso nang rumah sakit dhewean. Nanti ketika panjenengan sudah tidak bisa makan sendiri, tidak bisa jalan ke kamar mandi, itu baru sama Allah ditunjukkan jawaban dari semua yang dulu Anda lakukan kepada orang tua Anda. Dikala Anda sudah tidak mampu melakukan apapun, yang tersisa apa? Penyesalan. Ya Allah, biyen ibuku tak ngenekno. Ada cerita yang lain di zaman salaf, di zaman tabi'in. Orang tua diikat kakinya sama anaknya, diseret kayak koboi nyeret musuhnya. Diikat kakinya, diseret. Gara-gara anaknya sengketa sama bapaknya urusan rumah. Ngusir bapaknya diseret, tung. Sampai suatu tempat, bapaknya bilang apa? Hasbuka huna ya bunai. Nak, berhenti sampai sini. Berhenti sampai sini. Anaknya kaget. Walima aqif huna. Kenapa saya harus berhenti di sini? Apa kata bapaknya? Dulu saya nyeret kakekmu sampai sini. Faham? Dulu saya nyeret kakekmu sampai sini. Coba, nggak khawatir kita. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Sekarang masih sehat-sehat, gak keroso. Anaknya gak tahu mulih, gak keroso. Anaknya gak gelem dulang, gak keroso. Anaknya gak gelem silaturahim, gak keroso. Nanti ketika, nah mudah-mudahan semuanya sama Allah diselamatkan. Allahumma amin. Nah sudah, maka berbakti kepada orang tua ini merupakan wasiatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang bagaimana berbakti kepada orang tua ini merupakan wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dalam surat An-Nisa 36. Wa'budullah. Nomor 1, ibadah kepada siapa? Allah. Wala tusyriku bihi syai'an. Jangan sampai kamu melakukan syirik. Langsung setelah Allah Ta'ala dan haknya Allah, langsung Allah berbicara haknya siapa? Orang tua. Wabil walidaini ihsana. Yang baik sama orang tuamu. Ini wasiatnya Allah ini. Jadi kalau kemudian gak syirik kok, tapi sama orang tuanya jahat, yo muspro. Muspro itu bahasa Inggris. Bahasa Jawanya apa? Sia-sia. Celaka sudah. Karena dia tidak menjalankan wasiatnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat sekali ibunya Pak Kadir ini. Allah yarhamuha. Semoga sama Allah dirahmati. Itu ketika nyebrang mau sholat maghrib ya. Gupuh karena masjid sudah komat. Nggak sempet ngelihat kanan kiri karena terdengar masjid sudah komat. Itu saya dengar itu truknya waktu ngerem itu. Dibawa ke rumah sakit meninggal. Husnul khatimah. Nah sekarang tinggal anaknya, bagaimana warisannya diapain? Disedekahkan, dihadiahkan, atau kemudian sekedar dibuat rebut-rebutan. Nah sudah, maka yang terjadi Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ibadah sama Allah yang baik, jangan syirik sama Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat berapa? 23 sampai 25. Ini yang sering kita sampaikan, sering, dan ini PR juga bukan buat panjenengan, yo saya juga lebih penting ya. Jadi jangan dianggap nyeramai ini paling top, yo ndak juga. Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah berfirman, dan Allah telah menetapkan, menjadikan hukum untuk kalian. Ketetapannya Allah. Apa itu? Alla ta'budu illa iyyah. Jangan sampai kamu ibadah kecuali hanya untuk Allah. Terus apa? Wabil walidaini ihsana. Sama, ini ayat yang kedua, podo plek. Dari haknya Allah,
langsung haknya siapa? Orang tua. Itulah kenapa ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Ada seorang laki-laki mau berangkat jihad. Pasukan jihadnya sudah cukup. Maka laki-laki ini jihadnya dia bukan lagi wajib, tapi sudah menjadi sunnah, wes tidak diperlukan dia. Cuma kalau mau ikut, ayo. Ketika itu sama Rasul ditanya, ahayyatun ummuka, ibumu masih ada tak? Anak laki-laki itu bilang, masih ada. Terus ditanya, sama siapa ibumu di rumah? Taraktuha wahidatan. Saya tinggalkan sendirian karena saya kepingin berangkat jihad sama kamu. Apa kata Rasulullah? Irji' ilaiha fasammal jannah. Pulanglah kepadanya, di dalam berbaktimu kepada ibumu, disitulah surgamu, bukan pada jihad ini, bukan. Faham? Bukan pada jihad ini surgamu, tapi duduk di bawah kaki ibumu. Sampai Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan apa? Laqi'datun fi qadamai ummi khairun ilayya min hajjatin nafilah. Duduk di bawah kakinya ibuku sambil melayani dia, itu lebih besar pahalanya dibanding haji sunnah. Ngerti haji sunnah? Haji yang wajib berapa kali? Sekali. Kalau haji yang kedua berarti haji yang kedua haji apa? Sunnah. Itu lebih besar duduk di kakinya ibumu. Dari sini artinya apa? Kalau uang untuk haji kedua kita pakai untuk membahagiakan ibu kita, itu jauh lebih manfaat. Untuk mengobati ibu kita itu jauh lebih manfaat. Untuk ngasih duit itu ke ibu kita supaya ibu kita bisa bagi-bagi sama kakaknya, sama adiknya, sama temennya, itu pahalanya lebih besar. Cuma kita tidak ngerti sekarang. Kita ngerti ini sholat, poso, ngaji, sholat, poso, ngaji. Orang tua saya ahlul bid'ah, Ustadz. Jangankan ahlul bid'ah. Antum tahu putrinya Abu Bakar, Asma. Ketika itu ibunya belum masuk Islam. Tanya sama Nabi Muhammad dalam kitab Al-Adabul Mufrad milik Imam Bukhari. Ya Rasulullah, inna ummi atat raghibatun fi. Ya Rasul, ibuku datang ingin nemui saya. Dalam keadaan ibuku masih kafir. Afa asiluha, boleh tidak saya nyambung kepada dia? Apa kata Rasulullah? Wajib. Bukan ahlul bid'ah loh. Apa? Kafir. Kita ini kadang-kadang salah tempat, atau si kualik itu loh. Kerasnya kita ini kadang-kadang tidak pada tempatnya. Nah, sudah. Maka Allah berfirman, Allah telah menetapkan agar kamu tidak menyembah siapapun kecuali hanya kepada Allah. Kemudian apa? Wabil walidaini ihsana. Ini loh Quran yang untuk dipakai. Bukan untuk dibaca, diartikan. Untuk dipakai. Wabil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Dengerin. Ini penting, pemirsa Sayap Dakwah TV. Kalau salah satu di antara keduanya atau dua-duanya sudah renta, gini, tidak kuat jalan, tidak kuat ambil makan sendiri, pipis ke kamar mandi sudah harus digendong, cawiknya harus lewat tangan siapa? Tangan anaknya. Ketika orang tuamu sudah seperti itu, fala taqul lahumā uff. Jangan ngomong, itu hancur hatinya. Hatinya apa? Hancur. Ini ketika orang tuamu sudah di rumahmu. Apa dalilnya? Imma yablughanna 'indaka. Indaka itu kalau mereka dalam tanda kutip, walaupun bahasa ini tidak boleh. Dalam tanda kutip supaya jelas. Kalau mereka sudah numpang di dalam rumahmu. Jadi yang tinggal itu rumah-rumah kamu, yang dibuat mereka makan duit-duit kamu, yang ngerawat mereka juga kamu. Itu tidak boleh ngomong apa? Padahal orang tua hidup lewat kamu. Apalagi ketika kita masih dihidupi orang tua, masih numpang di rumahnya orang tua, makan masih dari orang tua. Ini syariat. Kalau orang tuamu sudah renta, tempatnya bukan di panti jompo, tempatnya di rumah kamu. Maka ingat, ini loh cara baca Quran itu begini. Ada seorang laki-laki telepon sama Syekh di Saudi. Ya Syekh, ini istri saya marah-marah terus Syekh. Kenapa? Karena dia ada masalah dengan ibu saya. Dengan siapa? Dengan ibu saya. Dalam posisi ibu saya numpang di rumah saya. Syekhnya bilang, a'idis su'al. Coba pertanyaannya diulang. Istri saya ada masalah dengan ibu saya Syekh. Ini posisinya ibu saya numpang di rumah saya. Syekhnya bilang, a'idis su'al. Baleni, diulang pertanyaannya.
Diulang sampai berkali-kali, sampai yang tanya ngamuk. Ya Syekh, la tu'tini fursali an as'al. Kamu tidak ngasih saya kesempatan untuk bertanya kamu ini. Loh, saya baru ngomong kamu bilang ulangi. Saya baru ngomong kamu bilang ulangi. Syekhnya bilang apa? Pertanyaan kamu keliru. Kok kamu bilang ibu numpang di rumah saya itu loh? Kamu, istrimu, anakmu yang numpang di rumah ibumu. Di mana tempat di situ ada ibumu, itu punya ibumu. Tidak ada. Oke, omaya bojoku iki. Ora ono. Tidak ada. Wani pegatan lek urusan sama ibu. Ini serius ini. Dan kita ngomong di bulan Ramadan. Tidak macam-macam ini. Wani pegatan lek ono urusan sama ibu kita. Perempuan yang lain masih banyak, lebih cantik, lebih muda. Jangan takut Anda. Tengok ibu pamit mbek bojone. Dek, ngek ibuku yo. Ini laki-laki gemes. Laki-laki bahlul murakkab ini. Mau ngasih ibunya pamit siapa? Istrinya. Ini manusia sudah kepalanya ditaruh di... sudah, lanjut ya. Maka ketika salah seorang di antara mereka tua atau dua-duanya, maka jangan ngomong apa? Terus apa? Wala tanharhuma. Kalau ngomong, jangan keras-keras. Jangan dibentak mereka. Walaupun mereka terkadang telinganya sudah tidak seberapa mendengar. Tapi tetap yombek diguyoni. Halo mas, ceriti rakrungu. Dulu Anda lebih parah dari itu. Terus apa? Wakhfid lahuma wa qul lahuma qawlan karima. Kalau sama orang tua ngomongnya yang apa? Yang sopan. Terus apa? Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Kalau kamu di luar kepala sekolah, kamu di luar sekcam, kamu di luar wali kota, kamu di luar ustadz, kamu di luar jenderal, kamu di luar menteri, sampai rumah apa? Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Semua kehebatanmu di luar tutupan, kata Allah. Tidak ada kemuliaan depan orang tua. Tutup semuanya. Kamu seorang anak. Terus ucapkan apa? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, al-walidani awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Orang tua itu pintu surga yang paling apa? Yang paling tengah. Artinya paling tengah apa? Yang paling dekat untuk kita capai. Orang itu kalau jalan lurus dibanding belok kanan, belok kiri, melambung kanan, melambung kiri, mana lebih cepat sampai? Lurus. Lurus lebih cepat sampai. Sampai kemudian banyak di antara para sahabat Nabi itu yang kemudian mereka itu sampai rela menunda haji hanya untuk menemani ibunya. Siapa salah satunya? Ayo, ada yang tahu? Haji bareng Nabi Muhammad dia tidak ikut. Hanya belanin jogo ibu. Siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu selama ibunya hidup tidak pernah ninggal kota Madinah. Rombongan haji bareng Nabi Muhammad berangkat, Abu Hurairah kepingin. Tapi Abu Hurairah mikir, kalau saya berangkat ibu saya sama siapa? Baru setelah ibunya meninggal, dia berkemas untuk segera berangkat haji. Coba, lah ini loh Pak. Maka Ramadan itu juga mengeratkan hubungan kita dengan siapa? Dengan orang tua. Nah, masih banyak kisah-kisah yang lain sebenarnya. Termasuk salah satunya Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin. Itu sebelum dia berangkat ke pengajiannya, dia masuk ke rumah ibunya, dibersihin, dipel, masak, ibunya dimandikan, digantiin baju, disisiri. Setelah semua selesai, ibunya disuapi, baru dia berangkat pengajian. Ketika ditanya, kenapa muridmu nunggu? Murid biar nunggu. Ini wajib. Ada imam namanya Haywah. Dari kalangan tabi'ut tabi'in. Ahli tafsir. Muridnya ribuan. Bukan cuma kayak kita ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ibu-ibu ada berapa? YouTube aja ada sekitar 260 orang. Baik gitu. Ini ribuan muridnya. Anda tahu majelis pengajiannya apa? Ada jendela ke kamar ibunya. Terus ada kayunya. Nanti tengah-tengahnya dia ngisi pengajian, didorong kayunya. Dilihat ibunya. Oh tidur, tutup lagi. Suatu hari ibunya ini punya ayam petelur. Yang senang sekali ibunya sama ayam itu tadi. Kalau keluar telurnya, diambil, dibagiin tetangga. Senang ibunya. Tiap pagi, Haywah ini tugasnya apa? Ngasih makan itu ayam ibunya. Suatu hari ketika Imam Haywah ngasih makan ayam ibunya ketiduran, tidak kelihatan.
Sudah, ketika ibunya bangun, loh, kok tempat makan ayamku masih kosong? Loh, ayam nggak ngerti simpen genggo sore ya. Sekali kasih makan habis. Padahal sudah dikasih makan. Teriak ibunya, "Hayo! Tarakta dajjajati ja'i'ah wa anta tu'allimun nas?" Ya apa kamu ini? Ayamku kelaparan, kamu nyuruh orang ngajar orang. Pulang, kata ibunya. Tutup majelis taklimnya sebentar. Tunggu, saya beresin ibu saya. Ibunya depan pintu masjid, digendong sama dia, tek tek. Ditaruh kamarnya, diaduk makanan ayamnya, dikasih lagi makan ke ayamnya. Setelah selesai ibunya disuruh ngelihat, "Bu, sudah ya." Nah, ini baru ngaji. Balik dia ke majelis. Terus dibilang apa? Padahal ibunya pikun. Imam Haywah bilang apa? Ibu saya tadi bukan tidak tahu kalau ayamnya sudah dikasih makan, tahu. Cuma ibu saya ngasih contoh kepada kalian bagaimana sikap seorang anak kalau dipanggil sama ibunya. Ya Pak ibu-ibu, getun apa enggak yang orang tuanya sudah meninggal? Entek, sisa getun. Nah sekarang, apa yang kita lakukan kalau orang tua kita sudah meninggal? Nomor satu, jangan pernah Anda berdoa kecuali di dalamnya ada doa untuk orang tua. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Yang doa itu bikin derajat orang tua kita diangkat di surga. Nomor dua, sedekah atas nama orang tua kita. Nomor tiga, menyambung kerabatnya ibu atau bapak. Jadi ibu kita punya keluarga siapa yang masih hidup, itu diparani, disenengno, dikasih makanan, dikasih hadiah, itu pahalanya sampai ke ibu kita. Nomor empat, melanjutkan kebaikannya. Melanjutkan apa? Kebaikan. Misalkan ibu kita kalau Jumat seneng dum-dum makanan ke tetangga, lanjutkan itu. Maka itu semua pahalanya akan kembali kepada siapa? Kepada orang tua kita. Jadi hadirin sekalian, jangan dilupakan erat sekali hubungan antara siapa? Antara bulan Ramadan dengan berbakti kepada orang tua. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi